Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Akyar, NIM 20 11 10 11 86 dari PAI 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kita mengetahui Pancasila dalam konteks sejarah, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila secara etimologi diambil dari bahasa Sanskerta. Pancasila memiliki dua kata, yaitu panca dengan sila. Yaitu panca memiliki makna 5, sila atau shila memiliki makna batu sendi atau dasar. Sila juga dapat dimaknai dengan susila, yaitu tingkah laku yang baik. Secara kebahasaan, Pancasila yaitu 5 batu sendi dan dasar, atau bisa juga dimaknai dengan 5 tingkah laku yang baik. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila dalam 2 era. Era pertama yaitu era pra-kemerdekaan, era kedua yaitu era kemerdekaan. Era pra-kemerdekaan atau bisa juga disebut dengan era sebelum kemerdekaan. Indonesia banyak mengalami hal-hal yang sangat berharga. Salah satunya yaitu ketika Dr. Rajiman Wedioningrat selaku Ketua BPUPKI, yang dimana pada tanggal 29 Mei 1945 beliau meminta untuk mengadakan sidang pertama BPUPKI, yang dimana dalam sidang itu untuk menentukan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 dilaksanakanlah sidang pertama BPUPKI tersebut, yang dimana para tokoh-tokoh berpidato untuk memberikan usulan tentang dasar negara Republik Indonesia Merdeka ini. Adapun tokoh-tokoh yang berpidato untuk mengemukakan prinsip dasar negara, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang memberikan 5 asas dasar Pancasila. Yang pertama, peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan kelima peri kesejahteraan rakyat. Baik, adapun tokoh kedua yaitu dari Profesor Dr. Supomo, yang memberikan 5 prinsip dasar negara. Yang pertama, 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, yang kelima yaitu keadilan sosial. Baik, adapun tokoh ketiga dari Insinyur Soekarno, dia memberikan 5 sila untuk asas dasar negara kita. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, belum ada kesepakatan mengenai hasil dari sidang pertama atau dasar negara, sehingga dibentuk kembali Panitia 9 atau Panitia Kecil yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan hasil dari sidang BPUPKI pertama. Dan akhirnya didapatkanlah hasil sidang tersebut, yaitu berupa Piagam Jakarta, yang dimana Piagam Jakarta tersebut dijadikan dasar negara Republik Indonesia pada saat itu. Adapun isi dari Piagam Jakarta tersebut ialah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima di Jepang dijatuhin bom atom. Sehari setelahnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI mengubah namanya menjadi PPKI.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom kedua yaitu di kota Nagasaki sehingga Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang memberikan kemerdekaan ke Indonesia dengan salah satu syaratnya yaitu Indonesia merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua, yang dimana golongan muda ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua ingin mengikuti syarat Jepang yaitu merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Perdebatan ini terjadi secara singkat yaitu mulai dari jam 2 sampai jam 4. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disusun di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dicantumkan di dalamnya Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukanya. Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terjadi perdebatan antara orang-orang yang beragama dengan orang-orang yang netral, yang dimana pada Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya, bagi orang-orang netral tidak menerima, sehingga dalam Undang-Undang Dasar dihapus 7 kata di sila pertama, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak awal diubahnya sila pertama hingga saat ini tidak ada perubahan pada teks Pancasila, sehingga isi dari teks Pancasila yaitu Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.